Menurut Anda, apa sih artinya melek digital di masa depan? Mungkin bukan lagi soal bisa ngetik cepat atau bikin slide presentasi ya. Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari itu. Dan petunjuknya kita temukan di tempat yang sama sekali nggak terduga. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Di tahun 2025 nanti, apa sih artinya jadi jago komputer? Pastinya udah bukan lagi sekedar bisa pakai Microsoft Office kan? Nah, arti jago komputer itu sendiri udah berubah drastis. Dan percaya atau enggak, kami nemuin petunjuknya dari sebuah kisi-kisi ujian akhir anak kelas 12 di Pekanbaru. Yah, serius. Tapi ini bukan sekedar daftar soal ujian biasa loh. Ini lebih mirip peta jalan untuk keahlian-keahlian yang bakal relevan banget di masa depan. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita akan mulai dengan mengintip cetak biru masa depan ini, lalu kita belajar cara berpikir layaknya komputer, menavigasi dunia digital, gimana caranya bertahan dari ancaman di dalamnya, dan puncaknya, apa artinya jadi warga digital yang baik. Siap? Yuk kita mulai. Jadi, apa sih yang bikin kisi-kisi ujian ini begitu istimewa? Jawabannya simpel banget. Ujian ini bukan ngetes hafalan, tapi ngetes kemampuan menerapin skill buat mecahin masalah di dunia nyata. Ini nunjukin kemana arah pendidikan teknologi seharusnya bergerak buat kita semua. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Bagian ini tuh fondasi dari segalanya. Gimana caranya kita nyuruh komputer buat menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efisien. Ini bukan cuma soal coding, ini adalah seni berpikir secara komputasional. Konsep pertama yang harus kita pahami adalah cara data diatur. Coba bayangin stack itu kayak tumpukan piring. Piring terakhir yang kamu taruh di atas adalah piring pertama yang kamu ambil. Nah, ini dia logika jenius di balik tombol undo di komputer kamu. Di sisi lain ada queue. Ini persis kayak antrean di kasir. Siapa yang datang duluan, ya dia yang dilayanin duluan. Sama kayak cara kerja antrean printer. Dua konsep sederhana, tapi fundamental banget. Terus ada yang namanya notasi Big O. Gampangnya, anggap aja ini kayak rapor atau rating efisiensi buat sebuah program. Ini bukan ngukur seberapa cepat programnya jalan dalam hitungan detik ya, tapi seberapa bagus kinerjanya kalau data yang harus diolah makin banyak, makin gede. Ini cara kita mikirin soal skala. Nah, disinilah konsep efisiensi jadi kelihatan banget. Linear search itu ibaratnya kamu nyari nama di daftar absen, satu persatu dari paling atas sampai paling bawah. Capek kan? Tapi binary search itu jauh lebih pintar. Selama datanya urut, dia langsung loncat ke tengah. Terus buang setengah data yang nggak relevan. Diulang terus sampai ketemu. Bedanya tuh bukan cuma sedikit lebih cepat, ini lompatan efisiensi yang luar biasa. Oke, setelah kita paham cara berpikir yang jadi dasar teknologi, sekarang kita lihat dunia yang udah dibangun sama cara berpikir itu. Ini bukan lagi teori, ini dunia yang kita tinggali setiap hari. Istilah kayak software as a service atau SaaS mungkin kedengarannya teknis banget ya. Tapi kisi-kisi ini ngingetin kita kalau sebenarnya kita pakai ini setiap saat. Waktu kirim email pakai Gmail, simpan file di Google Drive, atau ngerjain dokumen bareng-bareng, itu semua adalah komputasi awan dalam praktek. Para siswa ini juga diharapkan paham dua arsitektur dasar internet. Model client server itu yang paling umum kita temui, contohnya pas kita buka situs web. Tapi ada juga model peer-to-peer, di mana setiap perangkat bisa jadi klien sekaligus server, berbagi sumber daya secara langsung. Contohnya kayak di beberapa layanan berbagi file. Dan tentunya ada Internet of Things atau IoT. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Kisi-kisi ini bahkan secara spesifik nyebutin konteks rumah pintar, di mana lampu, AC, sampai kulkas kita bisa nyambung ke internet. Ini nunjukin betapa teknologinya udah jadi bagian dari hidup kita. Sekarang kita pindah ke bagian yang super krusial. Paham cara kerja dunia digital itu bagus, tapi nggak cukup. Kita juga harus tahu gimana caranya bertahan hidup di dalamnya. Keamanan cyber itu bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Fondasi dari keamanan digital itu namanya kriptografi. Ada dua jenis utama. Pertama, simetris, di mana dua pihak pakai satu kunci rahasia yang sama. Simple sih, tapi gimana cara ngasih kuncinya biar aman? Nah, makanya ada yang asimetris. Setiap orang punya dua kunci. Satu kunci publik yang bisa dibagi ke semua orang buat mengunci pesan, dan satu kunci private yang cuma dia yang punya buat membuka pesan. Inilah teknologi yang ngamanin hampir semua aktivitas online kita. Oke, sekarang bayangin skenario praktis ini. Kamu lagi di kafe, asyik pakai wifi gratisan. Pertanyaannya, data yang kamu kirim-kirim itu aman nggak dari orang yang ngintip?
Ini pertanyaan yang harus bisa dijawab sama semua pengguna internet modern. Dan inilah solusinya, VPN. Anggap aja VPN itu kayak kamu bikin terowongan pribadi yang aman buat data kamu di tengah jalan tol internet yang super ramai dan terbuka. Kisi-kisi ujian ini menegaskan kalau paham cara kerja VPN itu adalah skill keamanan dasar yang wajib dimiliki. Skenario lain yang sering banget kita temui, phishing. Tiba-tiba ada email yang kelihatannya dari bank kamu. Isinya panik, minta kamu segera klik sebuah link. Nah, apa aja nih tanda-tanda bahaya yang harus kamu waspadai? Kemampuan buat ngenalin ancaman kayak gini tuh literasi digital yang paling fundamental. Tentu aja, kita juga harus kenal sama jenis-jenis ancamannya. Gini deh, cara gampang bedainnya. Virus itu butuh tumpangan, dia nempel di file lain. Worm itu mandiri, dia bisa nyebar sendiri ke seluruh jaringan tanpa bantuan. Dan Trojan itu penipu ulung. Nyamar jadi program bagus padahal isinya jahat. Tahu bedanya itu langkah pertama buat melindungi diri. Jadi, intinya adalah pertahanan. Dan salah satu pertahanan terbaik yang kita punya sekarang adalah autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini ibaratnya kayak ngasih 2 gembok di pintu rumah kamu, bukan cuma 1. Jauh lebih susah dibobol dan ini jadi praktek keamanan yang esensial banget. Akhirnya kita sampai di bagian yang melampaui urusan teknis. Ini soal tanggung jawab, pemikiran kritis, dan etika yang kita butuhkan buat jadi warga negara yang baik di era digital. Inilah puncak dari literasi yang sesungguhnya. Di dunia yang banjir misinformasi, skill terpenting itu adalah verifikasi. Kisi-kisi ini secara eksplisit menyebut teknik lateral reading. Jangan cuma baca satu sumber itu aja. Kalau dapat info, berhenti dulu, buka tab baru, lalu cari tahu tentang sumbernya, penulisnya, dan klaimnya dari sudut pandang lain. Ini adalah critical thinking in action. Kita semua meninggalkan jejak di dunia digital kan? Penting banget buat paham bedanya. Jejak aktif itu apa yang kita bagikan secara sadar, kayak postingan medsos, tapi jejak pasif itu data yang kita tinggalkan tanpa sadar, kayak riwayat browsing atau data lokasi. Paham soal ini adalah langkah pertama menuju privasi yang lebih baik. Jadi kalau kita rangkum semuanya, inilah definisi baru dari jago komputer. Ini bukan lagi cuma soal satu keahlian, tapi gabungan dari kemampuan berpikir logis kayak mesin, selalu waspada sama ancaman, bisa memverifikasi kebenaran, berperilaku etis, dan sadar soal privasi data kita. Ini literasi yang utuh. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya bukan lagi cuma buat para siswa di Pekanbaru, pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Inilah standar baru literasi digital di masa depan. Apakah kita semua siap untuk memenuhinya?